Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul penjualan obat berbasis web. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama kelompok kami, dan saya bernama Muhammad Rizky, NIM 12190804. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirgantara Noan. NIM saya 12191183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Oki Krisna Setiawan. Saya mau membacakan presentasi tentang penjualan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Yusuf Ibrahim. NIM saya 12191370. Latar belakang. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagai besar upaya kesehatan, baik mencegah penyakit, bahkan obat juga. Ruang lingkup. Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya ruang lingkup pada sistem penjualan obat, yaitu dimulai dari pembelian, pengecekan obat. Penjelasan MySQL dan MariaDB. MySQL merupakan manajemen basis data rasional yang dikembangkan oleh Michael Moon pada tahun 1990 untuk memenuhi kebutuhan basis data yang cepat dan fleksibel untuk aplikasi web. Sedangkan MariaDB merupakan manajemen basis data rasional yang dikembangkan dari kode sumber. Konsep dasar. Dasar sistem terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Konsep Entity Relation Diagram atau ERD digunakan untuk melakukan permodelan terhadap struktur data dan hubungannya. Penggunaan ERD ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kerumitan penyusunan sebuah database yang baik. Entity dapat berarti sebuah objek yang dibedakan dengan objek lainnya. Objek tersebut dapat memiliki komponen-komponen data atau atribut atau field yang membuatnya dapat dibedakan dari objek lain. Konsep Logical Relation Structure atau LRS, representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas menentukan kardinalitas jumlah tabel dan foreign key sebagai berikut. Yang pertama, one-to-many, relasi 1:1 akan membentukkan dua tabel. Kedua, one-to-many, relasi 1:m akan membentuk dua tabel. Yang ketiga, many-to-many, relasi m/n akan membentuk tiga tabel. Pembuatan relasi. Pembuatan relasi ini kita buat sebuah tabel ada 4. Yang pertama ada tabel pelanggan, kedua pegawai, ketiga obat, keempat transaksi. Relasinya yaitu pelanggan membeli obat, habis itu pegawai memilih obat, habis itu pegawai melayani pelanggan, dan obat digunakan untuk transaksi. Selanjutnya pembuatan kardinalitas, yaitu pelanggan dengan membeli obat itu one to many, pegawai memilih obat one to many, pegawai melayani pelanggan one to one, obat digunakan untuk transaksi yaitu many to one. Selanjutnya pembuatan ERD atau Entity Relational Diagram. Di sini kan ada sebuah tabel, ada 4, yaitu pelanggan, pegawai, obat, dan transaksi. Nah, ini ada relasi juga, yaitu pelanggan membeli obat seperti tadi. Pelanggan membeli obat, pegawai melayani pelanggan, pegawai memilih obat, dan obat digunakan untuk transaksi. Nah, di sini juga ada kardinalitas, yaitu one to many, yaitu pelanggan dengan obat, one to one pegawai melayani pelanggan, one to many pegawai memilih obat, many to one yaitu obat digunakan untuk transaksi. Nah, yang buat ini adalah atribut, yaitu ada nama pelanggan, ID pegawai, ID pelanggan, kode obat,
kode transaksi dan sebagainya. Lalu kita masuk ke LRS, pembuatan LRS atau Logical Relational Structure. Ya, di sini ada 4 tabel. Yang pertama pelanggan, pegawai, obat, dan transaksi. Dan di tabel pelanggan, di ID pelanggan ini itu primary key, dan ID pegawai itu primary key, dan di tabel obat dengan kode obat itu primary key. Dan di tabel transaksi ini, struktur kode transaksi ini primary key, dan ID pelanggan di tabel transaksi ini kita menggunakan foreign key, yaitu untuk menghubungkan dari tabel pelanggan yaitu dengan ID pelanggan menghubungkan ke tabel transaksi dengan ID pelanggan. Sama juga dengan kode obat di tabel transaksi dan juga ID pegawai di tabel transaksi itu kita menggunakan foreign key. Lanjut masuk ke pembuatan database, penjualan obat, dan pembuatan struktur tabel. Yang pertama, langkah pertama yaitu membuat database, yaitu menggunakan create database, yaitu membuat database dengan nama penjualan obat. Lalu aktifkan database tersebut, yaitu menggunakan use. Dan selanjutnya database penjualan obat, yaitu use penjualan obat nama database-nya. Lanjut ke buat tabel pelanggan, yaitu menggunakan create table. Nah, di tabel pelanggan ini kita ada struktur, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. ID pelanggannya yaitu primary key. Lanjut ke buat tabel pegawai, ya create table sama create table pegawai, dan strukturnya itu ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Yang struktur ID pegawai itu menggunakan primary key. Dan masuk ke buat tabel obat, yaitu menggunakan create table, sama seperti tadi create table, dan strukturnya itu ada KD obat, yaitu kode, yang kedua nama obat, harga, dan tanggal kadaluarsa. Yang KD obatnya itu menggunakan primary key, dan terakhir membuat tabel transaksi, yaitu ada strukturnya itu kode transaksi dengan menggunakan primary key, terus ID pelanggan dengan foreign key yang seperti dijelaskan di LRS, terus kode obat foreign key, ID pegawai foreign key, tanggal, jumlah obat, dan total. Terus isi tabel pelanggan yaitu menggunakan insert into ke tabel pelanggan. Nah, seperti itu. Sama, lanjut masuk ke isi tabel pegawai menggunakan insert into. Lanjut ke isi tabel obat menggunakan insert into. Lanjut ke isi tabel transaksi, sama seperti tadi, insert into untuk mengisi tabel, data tabel ya. Terus lanjut ke lihat semua tabel, yaitu menggunakan show table, show melihat tabel ya. Yaitu kita dapat tabel obat, pegawai, pelanggan, dan transaksi. Lanjut ke buka semua struktur tabel, yaitu menggunakan sintaks des pelanggan, itu lihat struktur tabel pelanggan, des pegawai melihat struktur tabel pegawai, des obat melihat struktur tabel obat, dan des transaksi melihat struktur tabel transaksi. Lanjut ke record ya, melihat isi record tabel masing-masing, yaitu dengan select from nama pelanggan, nama tabelnya ya, misal select from pelanggan, tabel pelanggan, yaitu nanti keluar isinya, isi recordnya. Terus select from pegawai, select from obat, select from transaksi. Terus jika ingin mengubah isi tabel, yaitu dengan alter table,
tabel mana yang mau diubah, yaitu tabel pelanggan. Terus kita ubah yaitu dengan modify nama pelanggan vouchersnya diubah menjadi 45 seperti gambar berikut. Setelah itu yang terakhir yaitu kita menggunakan inner join. Ya, langkahnya itu yaitu select terus tabel pelanggan dan kita memilih nama pelanggan yang mau ditampilkan itu mana tabelnya. Misalnya select pelanggan, itu kan select nama tabelnya pelanggan, terus nama pelanggannya itu strukturnya. Habis itu obat, tabel obat dengan struktur nama obat, tabel transaksi dengan struktur jumlah obat, terus tabel transaksi dengan struktur total, terus from transaksi inner join. Dari tabel pelanggan, ini transaksi inner join pelanggan, maksudnya itu yang foreign key dengan primary key yang sama, yaitu ID pelanggan. Itu ID pelanggan kan ada di tabel pelanggan dan di tabel transaksi. Setelah itu ada di inner join obat dan juga transaksi, itu KD obat, kode obat di tabel transaksi dengan struktur KD obat menggunakan foreign key, dan di tabel obat dengan struktur KD obat menggunakan primary key, itu menghubungkan ya, inner join. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.